Pemirsa, perseteruan antara pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Ormas Front Pembela Islam atau FPI kian memanas. Ahok bahkan telah melayangkan surat permohonan pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, namun tidak mudah membubarkan suatu organisasi masyarakat. Perlu mekanisme panjang dan juga rumit, apalagi jika ormas tersebut memiliki badan hukum. Gak jelas, lu mau ajak duel sama gua. Berani keroyokan gitu, satu lawan satu juga gak pantas. Kalau mau jadi gubernur, lawan gubernur, gua mau gua ladenin. FPI tidak boleh ada di bumi Indonesia karena melanggar konstitusi. Maka tidak layak FPI ada di bumi Indonesia. Dan selama ini tidak ada yang berani ngadu gubernur. Orang hebat aja yang mereka. Pernyataan seperti inilah yang menjadi alasan organisasi Islam Front Pembela Islam menolak Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur DKI. Selama menjabat sebagai wakil gubernur, Ahok memang kerap mengeluarkan kata kasar hampir di setiap kebijakannya. Hingga segala cara pun dilakukan FPI untuk mengganjal Ahok duduk di kursi DKI 1. Ketika Ahok menjabat sebagai PLT gubernur, aksi protes bahkan sudah dilakukan FPI sejak Joko Widodo lengser sebagai gubernur. Mereka menilai Ahok arogan dan tidak layak memimpin ibu kota. Ahok ini kan sumber konflik. Udah kita selesaikan aja. Pasti dari PDIP masih ada kader-kader yang baik, yang muslim, yang dicintai oleh masyarakat. Sudah, jadikan aja dari PDIP sekarang. Memang perang uras syaraf Basuki Cahayapurnama dan FPI kian meruncing. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta itu pun dengan lantang menyatakan Front Pembela Islam harus dibubarkan. Surat permohonan pembubaran FPI telah dilayangkan Ahok ke Menteri Hukum dan HAM sebagai buah dari aksi kontra ormas Islam tersebut menolak dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok menilai tindakan FPI kerap melanggar konstitusi dan ketertiban umum. Dalam surat ke Menkumham itu, Ahok menulis, jika ormas FPI selalu melakukan tindakan demonstrasi yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat. Saya udah bikin surat, lagi siapin, kirim ke Menkumham, minta pembubaran, rekomendasi pembubaran FPI dari seluruh Indonesia. Pertimbangannya melawan konstitusi, membuat anarkis, menghalangi kepentingan umum, dan dia tidak ada izin di DKI, hanya berlindung dengan izin Mendagri. Dan selama ini tidak ada yang berani ngajuin bubarkan mereka. Kayak orang hebat aja mereka nginjak-injak konstitusi. Makanya saya PRT Gubernur ngajukan surat pada Menkumham untuk kirim ke Pengadilan Negeri membubarkan itu. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM menegaskan pembubaran FPI masih akan dibahas lebih lanjut dengan berbagai pihak. Keputusan pembubaran sebuah ormas juga bukan berada di tangan menteri, melainkan di pengadilan. Saya kan harus lihat suratnya dulu, lihat faktanya, dengar dari berbagai pihak, dengar Polri, dengar dari mana-mana, ya kan? Butuh berapa banyak Pak rekomendasi untuk membubarkan itu Pak? Nggak ada, itu kan sebetulnya bukan aku, nanti kan pengadilan kita teruskan kan. Wacana pembubaran FPI sebenarnya telah mengemuka di masa Kemendagri dipimpin Gamawan Fauzi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu bahkan pernah meminta polisi menindak tegas terhadap anggota FPI yang melakukan aksi anarkistis di Kendal, Jawa Tengah. Namun, teguran itu justru ditanggapi sinis Ketua FPI Habib Rizik yang menyatakan Presiden SBY sebagai seorang pecundang. Memang tidak mudah membubarkan suatu organisasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, ada beberapa langkah untuk membubarkan sebuah ormas, yakni harus melalui 3 kali teguran dan dilanjutkan pengadilan negeri hingga
ke Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang itu sebenarnya kalau kaitannya dengan persoalan yang direkomendasikan itu adalah pembubaran, maka untuk membubarkan itu kalau kita lihat aturannya itu ditegur dulu sampai 3 kali, lalu kemudian diberhentikan sementara bantuannya, lalu kemudian yang ketiga baru dicabut tanda daftarnya untuk organisasi yang tidak berbentuk badan hukum. Tetapi kalau organisasi yang berbentuk badan hukum, maka pasti itu nanti mekanismenya lewat pengadilan. Menteri Hukum dan HAM yang akan meminta untuk diproses pengadilan terhadap sebuah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan melanggar ketentuan yang di undang-undang. Perdebatan soal perizinan Ormas FPI pun mengemuka. Kekuatan hukum dan perizinan Ormas itu pun Pemirsa, kabar saya akan kembali dengan